setelah sebelumnya berhasil disatukan, Inggris itu hampir terpecah lagi menjadi banyak kerajaan. Nah, tapi untungnya, ada seorang raja yang berhasil mencegah hal tersebut untuk terjadi. Raja tersebut adalah Edmund I, yang sekaligus merupakan raja kedua dari kerajaan Inggris. Nah, kalau kalian penasaran dengan bagaimana cara Edmund I ini berhasil mencegah perpecahan yang ada di kerajaan Inggris, tonton videonya sampai habis. Kita langsung mulai. Sebagai latar belakang, Edmund itu lahir pada tahun 921. Dia merupakan seorang anak dari seorang raja yang berada di wilayah Inggris, yaitu Raja Edward. Sedangkan untuk ibunya itu merupakan istri ketiga dari Raja Edward. Ya. Jadi sebelum nikah sama ibunya si Edmund itu telah menikah sebanyak 2 kali. Dan dari pernikahannya yang pertama, Edward itu memiliki seorang putra yang bernama Athelstan. Yang kemudian saat kematian dari si Edward, Athelstan itu kemudian mengambil alih kekuasaan atas kerajaan. Nah, pada masa itu Inggris itu masih terpecah-pecah menjadi banyak kerajaan, tapi dengan si Athelstan yang naik sebagai raja, Athelstan itu kemudian berhasil menyatukan seluruh daratan Inggris menjadi satu kerajaan tunggal yang berada di bawah kekuasaannya. Naiknya si Athelstan menjadi seorang raja itu terjadi saat umurnya si Edmund itu masih sekitar 3 tahun. Jadi otomatis si Edmund itu menghabiskan mayoritas masa kecilnya di masa pemerintahannya si Athelstan. Nah, walaupun cuma merupakan seorang kakak tiri ya, tapi si Athelstan itu tetap menyayangi si Edmund seperti layaknya adik kandung gitu. Hal tersebut tuh dilihat dari bagaimana si Athelstan itu kemudian melibatkan Edmund ke politik kerajaan, bahkan di umurnya yang masih sangat muda. Seperti contohnya adalah ketika dia itu memasukkan si Edmund ke dalam dewan kerajaan. Yang dimana kalau si Athelstan itu tidak peduli ya sama si Edmund, maka dia itu nggak bakal repot-repot memberikan kepercayaan tersebut kepada si Edmund. Nah, hal lain yang ikut membentuk karakter pemimpin yang ada di dalam diri si Edmund itu adalah seringnya si Edmund itu mendapatkan paparan internasional. Jadi kan si Athelstan itu sering membuat kebijakan yang cukup unik gitu, di mana dia itu sering sekali mengambil pangeran-pangeran yang udah digulingkan dari kerajaannya untuk kemudian dibesarkan, lalu kalau udah cukup besar gitu, dia akan dibantu untuk mengambil kembali kerajaan yang sebelumnya itu miliknya gitu. Dan selain itu, Athelstan itu juga menikahkan saudari-saudari tirinya itu dengan para bangsawan yang ada di luar kerajaan Inggris. Bahkan salah satunya yang paling bergengsi adalah salah satu saudari dari Athelstan itu dinikahkan dengan seorang kaisar dari kekaisaran Romawi. Nah, hal tersebut tuh membuat Inggris itu kemudian menerima cukup banyak tamu dari luar negeri, yang membuat Edmund itu kemudian lebih terbiasa dengan orang-orang dari luar kerajaan Inggris. Nah, tapi tak hanya berhenti sampai situ ya, Athelstan itu juga membiarkan si Edmund itu untuk menandatangani dokumen-dokumen penting gitu sebagai seorang saksi. Jadi sebagai konteks ya, di zaman dulu tuh dokumen-dokumen penting itu akan lebih dianggap kuat ya, itu kalau ditandatangani oleh seorang saksi gitu, agar di masa depan itu jadi lebih sulit untuk dibantah. Nah, hal tersebut tuh seolah menegaskan bahwa si Athelstan itu pengen si Edmund itu menjadi pewaris dari kerajaan Inggris. Jadi dia itu nggak pengen mewariskan tahta kepada anaknya, melainkan si Edmund yang merupakan adik tiri dari si Athelstan. Nah, tapi yang paling signifikan adalah ketika Edmund itu kemudian ikut dalam sebuah pertempuran yang bernama Pertempuran Brunanburh. Nah, pada pertempuran tersebut Athelstan itu dipaksa untuk melawan 3 raja sekaligus. Tapi hasilnya pertempuran tersebut tuh dimenangkan oleh kerajaan Inggris. Dan hal tersebut tuh memberikan kredibilitas pada si Edmund gitu sebagai seorang komandan militer. Pada tahun 27 Oktober 939, Athelstan itu meninggal dunia. Nah, saat kematian dari si Athelstan itu tidak memiliki satu orang pun anak. Makanya yang kemudian mewarisi tahta atas kerajaan Inggris itu adalah adiknya, yaitu Edmund. Edmund mewarisi tahta atas kerajaan Inggris pada umurnya masih sekitar 18 tahun. Itu kemudian naik tahta dengan nama Edmund I. Nah, saat Edmund itu naik tahta, dia itu langsung mendapatkan tantangan pertamanya itu, di mana salah seorang dari raja yang dikalahkan pada pertempuran Brunanburh, yaitu seorang raja bernama Olaf Godfredsson, itu menganggap bahwa kematian si Athelstan itu merupakan sebuah peluang untuk mengambil daerah kekuasaan dari Inggris, yaitu wilayah bagian utara Inggris yang bernama Northumbria. Ia dengan cepat kemudian langsung melakukan invasi, dan kerajaan-kerajaan yang sebelumnya itu telah berhasil disatukan oleh si Athelstan dengan susah payah, itu berhasil direbut oleh si Olaf Godfredsson ini. Ia tidak hanya berhasil merebut wilayah utara dari kerajaan Inggris, yaitu wilayah Northumbria, namun
bahkan hingga ke wilayah Mercia yang merupakan bagian tengah dari kerajaan Inggris. Dan sekali lagi, Inggris itu kembali terpecah menjadi dua bagian, yaitu utara dan juga selatan. Namun tentunya Edmund tidak berserah diri ya. Dia kemudian langsung mengumpulkan pasukannya untuk melancarkan serangan ke wilayah utara. Nah, tapi ternyata Olaf itu seorang komandan yang cukup cakap ya, dimana dia itu kemudian berhasil mengepung si Edmund di wilayah Leicester. Nah, karena dia itu sudah terkepung ya, maka satu-satunya pilihan yang tersedia bagi Edmund itu adalah bernegosiasi. Nah, tapi karena memang dia itu berada di pihak yang tidak diuntungkan, maka ya perjanjian pun tidak bisa terlalu menyelamatkan ya gitu. Karena ya pada akhirnya perjanjian yang tercipta itu adalah perjanjian Leicester yang dianggap oleh si Edmund itu sebagai perjanjian yang sangat memalukan gitu. Dan dimana pada perjanjian tersebut tuh Edmund itu dipaksa untuk menyerahkan seluruh wilayah utara kepada si Olaf. Nah, pada detik ini seluruh kerja keras dari si Athelstan itu telah hancur. Nah, mungkin sampai titik ini kita ngerasa kayak wah, Edmund tuh raja yang tidak berguna dan sangat menyedihkan, tidak layak ditonton. Nah, tapi ternyata Edmund justru malah membuktikan kebalikannya gitu. Dimana pada tahun 941 saat kematian dari si Olaf Godfredsson, wilayah utara dari kerajaan Inggris itu jatuh dalam kekacauan, dimana para Viking itu saling berebut kekuasaan atas wilayah tersebut. Nah, hal tersebut tuh coba dimanfaatkan oleh Edmund, yang dimana pada tahun 942 dia itu kemudian langsung melancarkan serangan ke wilayah utara Inggris. Dengan upayanya ia berhasil merebut wilayah Mercia, dan kemenangan ini itu membuktikan bahwa dia itu merupakan seorang raja yang cakap gitu, bukan raja yang naif dan polos seperti dulu. Yaitu sekaligus membuktikan bahwa kesalahannya di masa lalu itu cuman sebuah rookie mistake gitu, bukan karena dia itu emang gak becus gitu. Nah, dengan jatuhnya Mercia ya, wilayah yang belum dikembalikan kepada si Edmund itu cuman wilayah Northumbria atau wilayah utara dari Inggris. Makanya pada tahun 944 Edmund itu kemudian langsung melancarkan serangan ke wilayah tersebut. Dan dia tuh kemudian langsung berhasil mengambil kembali wilayah tersebut gitu. Lalu mengusir dua raja Viking yang sedang berseteru memperebutkan wilayah tersebut, yaitu adalah Olaf Sigtryggsson dan juga Ragnar Godfredsson. Nah, dengan jatuhnya seluruh Northumbria ke wilayah Inggris, Edmund itu telah berhasil mengambil alih seluruh wilayah seperti saat dia itu baru menjabat. Dan setelah itu, Edmund itu kemudian langsung mengalihkan perhatian itu. Dia itu merasa perlu untuk memperkuat keamanan dari wilayah Inggris bagian utara. Caranya adalah dengan menduduki wilayah Strathclyde yang merupakan sebuah kerajaan yang sekarang itu menjadi bagian dari Skotlandia. Dia melakukan serangan ke wilayah tersebut, lalu kemudian dia itu berhasil menguasai tempat tersebut. Nah, tapi karena memang suku yang menghuni wilayah dari Strathclyde itu berbeda dengan suku yang ada di Inggris, makanya orang-orang Strathclyde itu kemudian menolak untuk dipimpin oleh seorang raja dari kerajaan Inggris. Nah, makanya yang dilakukan oleh Edmund itu kemudian dia tidak menduduki wilayah tersebut, melainkan dia itu hanya menunjuk seorang raja dari Skotlandia yang bernama Raja Malcolm I. Nah, sebagai imbalannya Malcolm kemudian memutuskan untuk bersumpah setia kepada si Edmund. Ia berjanji akan senantiasa memberikan dukungan militer kepada Raja Edmund. Nah, hal tersebut membuat Edmund tuh berhasil membuat kerajaan yang sebelumnya itu menjadi ancaman yang cukup besar bagi kerajaan Inggris menjadi sebuah benteng yang bisa melindungi kerajaan Inggris dari serangan dari luar. Nah, tapi ya itulah ya kisah dari Edmund I, raja kedua dari kerajaan Inggris yang berhasil mencegah terjadinya perpecahan dari kerajaan Inggris. Nah, terima kasih buat yang udah nonton. Goodbye.